Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Jempa News. Pagi hari ini dalam acara Hikayat Aceh, kami berada di Malaysia, tepatnya di Kota Penang. Dan sekarang kita berada di kawasan Lebuh Aceh atau Masjid Aceh, berada di makam Tuanku Said Hussein Al-Aidid di Kota Penang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tengku Munawar Riza, selamat datang di acara Hikayat Aceh. Tengku Munawar, bisa cerita sedikit tentang sosok siapakah Tuanku Said Hussein Al-Aidid? Ada seorang tokoh Aceh dan ulama Aceh dan keturunan raja-raja Aceh. Nama beliau adalah Tengku Said Hussein bin Abdurrahman Al-Aidid. Beliau ini keturunan Arab dari Yaman. Beliau seorang saudagar besar. Kemudian beliau dari tahun 1792 beliau bertempat di Penang. Kemudian beliau hidup di Penang dan kemudian beliau meninggal juga di Penang dan meninggalkan banyak sekali sejarah. Meninggalkan banyak sekali peninggalan, meninggalkan banyak sekali wakaf. Dan kondisi dan keadaan ataupun sejarah beliau ini memang perlu kita pelajari. Kemudian ada hal yang juga penting untuk diketahui bersama bahwa di saat itu tokoh-tokoh Aceh datang ke Pulau Pinang ini, menjadikan Pulau Pinang ini sebagai basis untuk melakukan diplomasi internasional dalam rangka untuk menguatkan posisi Aceh sebagai penguasa Selat Malaka, juga untuk memperkuat posisi Aceh dari intayan kolonialis Belanda, kolonialis Portugis, kolonialis Inggris yang memang selalu setiap saat memata-matai untuk menghancurkan posisi Aceh sebagai pusat perdagangan. Karena saat itu lada, pala itu memang dari Aceh pusatnya. Dan dari Aceh dikumpulkan dari seluruh daerah kemudian baru dibawa ke Penang untuk diekspor kemana-mana. Di saat beliau di Aceh, beliau menghadapi intrik-intrik politik yang terjadi di dalam masa kerajaan Aceh, sehingga ada pertarungan-pertarungan dan perselisihan-perselisihan dengan Sultan. Said Hussein Al-Aidid ini kemudian merantau dan tinggal di Penang. Karena ketika beliau di Penang, beliau menjadi saudagar besar dan sebelumnya juga beliau menjadi saudagar. Beliau menjadi pengelola lada, pinang, dan bermacam-macam yang lain. Sehingga nama beliau itu tercatat sebagai seorang investor besar di Asia Tenggara. Ada mungkin sedikit perbedaan panggilan. Kalau kita di Aceh, Tengku untuk ahli-ahli agama, kemudian Teku untuk keturunan-keturunan Hulu Balang, kemudian ada Tuanku untuk keturunan-keturunan Raja dan Sultan. Jadi kalau di Aceh, karena beliau adalah salah seorang keturunan Raja dan keturunan Sultan dari Aceh, kita memanggil beliau Tuanku Said Hussein bin Abdurrahman Al-Aidid. Tapi kalau di Malaysia, Tengku itu menjadi panggilan untuk keturunan ataupun gelaran untuk keturunan raja, sehingga di Malaysia ditulis Tengku. Jadi nama beliau kalau di Malaysia adalah Tengku Syed Hussein Abdurrahman Al-Aidid. Ini mungkin perlu juga kita ketahui.
Apa saja peran-peran beliau yang tidak banyak diketahui dalam pembangunan Islam di Asia Tenggara? Jadi bercerita tentang Islam itu adalah cerita yang sangat luas. Yang pertama sekali kita bercerita tentang ilmu pengetahuan. Jadi beliau menjadikan masjid ini didirikan pada tahun 1800-an, tepatnya 1808 ini selesai masjid, namanya Masjid Aceh. Terletak di Jalan Aceh sehingga orang mengatakan sebagai Masjid Melayu Lebuh Aceh. Masjid ini dijadikan pusat perdagangan dan pusat ilmu pengetahuan. Hampir semua orang saat itu datang ke sini untuk belajar ilmu pengetahuan. Tetapi di dalam sejarah orang British itu dikatakan bahwa seolah-olah Penang itu dibangun oleh Kapten Francis Light saat dia bekerja sebagai pimpinan di East India Company. Jadi ini sebenarnya orang Barat ingin mengatakan bahwa tanah kita itu seperti tanah mereka. Jadi di awal-awal pembangunannya Pulau Pinang ini, Syed Hussein Al-Aidid ini memang sudah berperan. Nah, kemudian orang Inggris datang dan membuka Pinang ini sebagai tempat baru, dan beliau kemudian menjadi investor besar di sini dengan memberikan tanah yang besar, yang luas untuk dijadikan sebagai kampung Melayu. Kemudian di lain pihak Inggris senang karena di koloninya ada orang kaya besar yang mempunyai koneksi besar membantu membangun koloni di sini, di Penang. Itu mereka juga membalasnya dengan meringankan pajak kepada Syed Hussein Al-Aidid, kemudian juga memberikan kebebasan kepada beliau beserta seluruh komunitas Muslim untuk mempraktekkan syariat Islam. Seperti misalnya boleh beribadah dengan tenang, kemudian bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan syariat Islam di sini. Jadi beliau investasi, tapi beliau juga mendapatkan kebebasan untuk mengembangkan kawasan ini sebagai pusat Muslim di Pulau Pinang dan di Malaysia ini. Jadi di Kampung Melayu ini beliau membangun sebuah masjid sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat perdagangan, dan juga beliau membangun beberapa rumah, beberapa toko-toko di sekeliling masjid ini. Kemudian yang kedua, perlu sekali kita ingat bahwa Penang ini menjadi salah satu pusat logistik sewaktu Aceh belum perang dengan Belanda dan sesudah perang dengan Belanda. Jadi pra tahun 1873 banyak pedagang-pedagang Aceh, banyak pejuang-pejuang Aceh melakukan kegiatan-kegiatan diplomasi, kegiatan-kegiatan perdagangan itu di Pulau Pinang. Sehingga ada beberapa daerah yang ditinggali oleh masyarakat Aceh di sini yang berketurunan, bukan hanya di Penang, ada sampai ke Kedah dan Perak, kemudian ada di balik pulau, di Pulau Pinang ini ada sebuah tempat Kampung Aceh, dinamakan kampung ataupun mukim Aceh itu pasti ada hubungannya dengan Aceh. Ini yang kedua, pusat perdagangan. Kemudian yang ketiga, perlu juga kita sampaikan bahwa ketika di pertengahan abad ke-20, tahun 1950-an, 60-an, 70-an itu, semua haji, hampir semua haji di beberapa tempat di Asia Tenggara, di Malaysia khususnya, dengan di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, itu berangkatnya dari masjid ini. Jadi jamaah datang ke masjid ini, kemudian mereka melakukan manasik, belajar manasik, menunggu dokumen-dokumen, kemudian baru diberangkatkan dengan kapal laut ke sana, ke Saudi Arabia. Sehingga ada sebagian orang menamakan Kampung Aceh ini sebagai Jeddah kedua. Karena orang datang ke sini, manasik haji, membeli souvenir, kemudian menjual segala kebutuhan haji. Kemudian orang berangkat haji dan akhirnya ada sesuatu yang berjasa di tempat yang sangat bagus ini. Apa saja pelajaran berharga dari beliau, khususnya untuk masyarakat Aceh? Ada beberapa hal yang perlu kita ambil. Yang pertama, bahwa kita, bangsa Aceh itu bukan bangsa yang menjadi jagoan di kampung, tapi juga jagoan di perantauan. Jadi bahwa beliau menjadi tokoh besar saat itu bukan di kampung beliau, tapi di Pulau Pinang ini. Kemudian yang kedua, dalam berhubungan internasional, ada satu pelajaran yang diberikan oleh almarhum tuanku Syed Hussein Al-Aidid ini adalah
pergaulan internasional. Jadi beliau membuat komunikasi yang baik dengan bangsa Inggris, dengan bangsa Armenia, dengan bangsa Melayu, dengan bangsa Portugis, dengan bangsa Belanda, hubungan perdagangan, hubungan persahabatan, bahkan dengan bangsa Cina. Bangsa Cina saat itu banyak yang duduk di sini di Pulau Pinang ini. Beliau berkawan, bersahabat, melakukan perdagangan bersama-sama. Bahkan dalam sejarahnya ada satu bangunan yang beliau bangun sebagai gedung di sini, sebagai gudang tempat logistik beliau, bernama Gedung Tinggi. Itu bangunan 4 lantai di sudut jalan antara Lebuh Aceh ini dengan Beach Street. Itu ada sebuah bangunan 4 lantai, beliau bangun sebagai pusat logistik untuk penyimpanan. Itu untuk beberapa puluh tahun menjadi bangunan tertinggi di Pinang ini. Ini sebuah tanda bahwa beliau memberikan jasa yang besar untuk diikuti oleh kita semua. Kemudian yang paling penting lagi, ketika beliau berdagang, beliau tidak lupa kepada perjuangan. Beliau tetap memberikan bantuan kepada perjuangan masyarakat di Aceh sebelum Perang 1873. Dan juga yang perlu kita ingat, wakaf. Ini yang sudah hilang di masyarakat kita. Orang kaya punya banyak harta, punya banyak tanah, tapi tidak mewakafkan tanah-tanah itu. Akhirnya anaknya sesudah dia meninggal, berebutan, berselisih. Jadi pelajaran yang penting yang kita ambil adalah ketika kita mempunyai harta yang banyak, kita serahkan harta itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kaum muslimin semuanya, kita wakafkan. Maka hari ini kita melihat bahwa ini ada sebuah masjid, bukan hanya masjid yang diwakafkan, juga ada rumah-rumah beliau, rumah mufti, rumah di dalam kawasan ini semua beliau wakafkan kepada kaum muslimin yang bisa dinikmati oleh semua kaum muslimin. Ini adalah pelajaran yang sangat penting yang hilang dari kita semua. Bahkan di Arab, ulama-ulama besar Islam dulu, orang-orang tua kita, ada Habib Buga dan segala macam. Beliau memberikan harta mereka, mewakafkan, dan kita nikmati sekarang. Kenapa tidak kita sebagai manusia sekarang yang lahir, yang mempunyai kekuatan, kita wakafkan harta kita untuk kemudian dinikmati oleh anak cucu kita. Terima kasih banyak Tengku Munawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.